Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahman Nur Safitri dengan NIM 2301025271, Prodi PGSD kelas 3H. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Matematika. Sebelumnya, saya akan mengambil materi rasio di kelas 6 SD. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep rasio itu sendiri, yang dimana rasio adalah angka yang menunjukkan perbedaan atau perbandingan dua buah besaran yang dapat digunakan untuk membandingkan jumlah satu hal dengan hal lain yang akan ditulis dalam bentuk A banding B dan dibaca sebagai A terhadap B. Sebagai contoh, di sini saya akan memberikan 2 buah kiwi serta 5 apel, yang dimana rasio jumlah apel terhadap kiwi adalah 2:5, yang artinya 2 kiwi untuk setiap 5 apel. Oke, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk rasio. Sebagai contoh, saya akan memberikan 2 buah kiwi serta 5 buah apel. Yang pertama, 2:5 adalah rasio bagian terhadap bagian. Selanjutnya, 2:7 adalah rasio bagian terhadap keseluruhan. Yang ketiga, 2/5 adalah rasio sebagai pecahan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rasio bagian terhadap bagian, yang dimana membandingkan satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, di samping ini saya berikan contoh, ada 4 bola basket untuk setiap 6 dadu, jadi dapat dituliskan 4:6, 4 bagian untuk bola basket, lalu 6 bagian untuk setiap dadu. Berikutnya, rasio bagian terhadap keseluruhan, yaitu membandingkan satu bagian dengan keseluruhan atau kuantitas total. Seperti contoh gambar buah di samping, ada 4 pisang dan 6 lemon yang dapat dituliskan 4:10, yang artinya ada 4 pisang dan 10 buah secara total. Lalu 6:10 yang artinya ada 6 lemon dan 10 buah secara total. Berikutnya, rasio sebagai pecahan. Berikut gambaran rasio sebagai pecahan. Kita ambil contoh 4 buah pisang dan 6 lemon, yang dimana ada 4 pisang dan 10 buah secara total dan dapat dituliskan 4:10 sehingga menjadi 4/10. Lalu ada 6 lemon dan 10 buah secara total sehingga dapat dituliskan 6:10 menjadi 6/10. Pembilang menunjukkan sisi kiri sedangkan penyebut menunjukkan sisi kanan. Berikutnya yang terakhir adalah rasio disederhanakan, yang merujuk pada rasio yang telah dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Sebagai contoh, 5:10 sama dengan 5/10 dibagi 10/5, sehingga menjadi 1:2. Nah, membagi kedua bagian rasio dengan faktor umum akan menghasilkan rasio yang disederhanakan. Oke, di sini saya akan berikan contoh soal. Yang pertama, gambarkan rasio wortel terhadap jagung ke dalam berbagai jenis. Nah, di sini kita hitung dulu jumlah dari wortel ada 6 dan jagung ada 9. Pertanyaannya, berapakah rasio bagian terhadap bagian? Di sini kita bisa menulis 6:9. 6 untuk bagian wortel dan 9 untuk bagian jagung. Selanjutnya, berapakah rasio bagian terhadap keseluruhan? Kita bisa menuliskan 6:15 dan 9:15. Nah, yang 15-nya ini adalah jumlah total keseluruhan. Selanjutnya, berapakah rasio pecahan? Di sini kita bisa menuliskan 6/15 dan 9/15. Selanjutnya, contoh yang kedua. Di kebun binatang ada banyak hewan termasuk jerapah dan gajah. Ada 3 gajah dan ada 5 jerapah. Bisakah kamu menentukan rasio banyak gajah terhadap jerapah? Dan bisakah kamu tentukan rasio banyak jerapah terhadap seluruh hewan? Oke, di sini kita akan jawab dengan menuliskan berapa banyak gajah, ada 3, dan banyak jerapah, ada 5. Lalu kita akan jawab pertanyaan yang pertama. Berapakah rasio banyak gajah terhadap jerapah? Tadi kita sudah tuliskan banyaknya gajah adalah 3 dan banyaknya jerapah adalah 5. Jadi kita dapat menuliskan
3:5. Untuk pertanyaan yang kedua, bisakah kamu tentukan rasio banyak jerapah terhadap seluruh hewan? Kita harus menghitung banyak jerapah dan gajah, lalu kita jumlahkan. Hasilnya adalah 8. Sehingga rasio banyak jerapah terhadap seluruh hewan adalah 5:8. Oke, sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.